Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, orang tua saya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah Qadr Rabbul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini, subuh ini, Allah membangunkan kita dari tidur yang nyenyak dan lelap, menggerakkan kolbun kita, melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah, mengkaji kalam-kalam Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sayang dan sangat cinta pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita hari demi hari mencintai Rasulullah, merindu beliau, sehingga lah salawat demi salawat yang kita lantunkan itu turun pada kolbun kita dan makin rukhbah kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, sebagaimana lazim sebelum kita mulai kajian ini, mari kita bacakan Ummul Kitab sebagai bentuk tabarruk. Semoga hidayah yang Allah berikan pada kita Allah jaga. Kegiatan-kegiatan kebaikan yang ada di masjid ini dari sisi dakwah, membantu umat, diistiqomahkan Allah, dikembangkan dan seterusnya. Orang-orang yang belum diketuk oleh Allah pintunya dengan hidayah, Allah titipkan hidayah pada hatinya. Jamaah kita yang sakit Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, dan yang sehat Allah pelihara dan jaga dari segala mara bahaya. Ala hadhihi niyah as-salihah kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, orang tua saya dimuliakan Allah, pagi ini kita akan mendiskusikan satu judul, satu tema, begitu Bapak Ibu, yang saya yakin istilah ini cukup masyhur, populer, bahkan boleh jadi kita sudah mengucapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan satu kalimat ini banyak menghantarkan orang menjadi doktor, mengantarkan orang jadi profesor, mengantarkan orang menjadi sarjana ketika mereka meneliti satu kalimat ini. Jadi satu kalimat itu menjadi makna dan barokah pada umat manusia, dan boleh jadi kita pun sering mengucapkannya itu pada diri kita atau pada orang lain. Apa itu? Satu kalimat, satu tema yang dikaji dalam kajian tasawuf. Apa itu? Zuhud. Zuhud. Boleh jadi kita Bapak Ibu mengatakan Anda harus zuhud, atau saya ini zuhud, begitu. Cuma hanya dengan 3 rangkaian huruf saja, zai, ha besar dan dal. Zuhud, bukan juhud, ya, bukan juhud huruf jim, tapi zai. Kalau jim juhud, itu beda lagi maknanya. Kalau maknanya jim juhud, itu sama dengan juhud, jihad, mujahadah, mujtahid, itu satu akar kata. Yang kalau juhud jim itu maknanya sungguh-sungguh. Maka mujtahid, siapa yang disebut mujtahid? Itu maknanya badlul wus'i, orang yang menumpahkan kesungguhannya, keseriusannya menggali hukum-hukum Allah untuk menjawab persoalan umat, disebutlah mujtahid. Dari kata juhud,
Maka juhdun itu maknanya sungguh-sungguh. Tapi yang kita bahas bukan jim, bukan juhud, tapi zuhud. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kita bahas ini? Supaya jangan ada keliru dan salah paham tentang makna zuhud. Dan ini berefek pada kajian tasawuf. Jangan bertasawuf, jangan zuhud. Nanti dunia ini dia akan benci dan akan dia tinggalkan. Anak-anaknya terbengkalai, dia tidak pikirkan, jangankan orang lain, dirinya pun dia tidak pernah pikirkan. Padahal boleh jadi Bapak Ibu dia keliru memaknai zuhud. Bapak Ibu dan saya dimuliakan Allah, maka salah satu kitab yang membahas itu adalah Risalah Al-Qushairiyah. Risalah Qushairiyah ini ditulis oleh Imam Al-Qushairi. Dalam salah satu bahagiannya beliau menjelaskan tentang maqamat. Maqamat itu makom-makom stasiun yang dijalani seorang sufi menuju Allah. Batinnya dia latih, hatinya dia gambling. Dia lakukan training pada kolbunnya untuk sampai pada Allah. Apa training? Salah satunya adalah zuhud. Jadi zuhud itu adalah pekerjaan kolbun, bukan persoalan fisik penampilan. Persoalan kolbun. Nanti dilihat berapa banyak ulama yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi, itu hampir semua membincangkan tentang kolbun, hati dengan Allah. Bukan persoalan fisik, bukan persoalan penampilan. Satu misalnya Asy-Syibli yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi, dia katakan orang yang zuhud itu adalah orang yang meremehkan dunia dan hanya memperdulikan Allah. Bukan maknanya bahwa dia mutlak meninggalkan, dia tidak pikirkan dunia, tidak. Tapi kolbunnya memandang, melihat dunia dan seisinya itu hina. Tetap yang mulia yang ada itu adalah Allah. Namun bukan secara fisik lalu dia tinggalkan. Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, masuk dia ke dalam hutan, lalu dia berzikir di sana sendiri. Wah, itu keliru memaknai zuhud. Lalu dia katakan, saya ini sudah zuhud. Wah, kalau ada orang mengatakan dia pun zuhud, itu sudah bermasalah itu. Saya jangan macam-macam, saya sufi nih. Wah, dia menyebut sufi itu bermasalah. Dia tidak perlu sebutkan itu. Yang penting dalam kehidupannya dia normal dan hatinya tergantung dengan Allah. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah. Mengapa ini kita sebutkan? Karena ada orang menganggap bahwa ada orang yang menghinakan dirinya. Pakaiannya ditambalnya, pakaiannya compang-camping, bajunya 1 bulan itu tak pernah ganti. Dilihat orang itu saja bajunya. Walaupun bisa juga kita husnuzon, boleh jadi dia beli baju seperti itu 1 lusin, dipakainya juga hanya ganti-ganti, tapi itu juga modelnya. Dipikir orang itu juga, padahal sudah berganti 1 lusin, 12 pasang baju dibelinya. Tapi kalau ada orang itu saja bajunya, padahal ada nikmat Allah yang Allah berikan padanya, lalu dia katakan saya ini zuhud, maka Bapak Ibu dipastikan dia keliru memahami zuhud itu. Atau ada bajunya compang-camping, ditambal kiri, tambal kanan, lalu dia katakan saya ini zuhud, saya ini orang-orang yang betul ingin dekat dengan Allah. Bapak Ibu, maka kalau dilihat dari sirah nabawiyah Rasulullah dan para sahabat, satu ketika pernah seorang sahabat masuk ke dalam masjid, rambutnya acak-acakan. Lalu kata Rasul pada sahabat yang lain, wahai sahabatku, ingatkan sahabat kita itu supaya dia menyisir rambutnya. Jadi rambutnya ke utara, ke selatan. Rasul tak mau, dirapikannya baru masuk ke masjid. Maka Rasul itu Bapak Ibu, kalau bahasa kita apa ya, rapi betul. Kalau steady kah, necis kah, kira Rasul itu begitu. Maka Rasul itu ada alat untuk menyisir rambutnya, giginya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah pada sahabatnya, itulah yang dilakukan dan diikuti oleh para sahabat-sahabat Rasul.
Maka nanti lihat Bapak, Rasul itu kalau ada sahabat bersalaman dan mencium tangannya, itu 1 minggu Bapak Ibu, dalam riwayat tak hilang wanginya, tak hilang wanginya. Sampai ada seorang sahabat itu namanya Bapak Ibu, dia ketika habis haji wada, Rasul mengatakan, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah aku kisos, aku marahi? Lalu sahabat tak ada yang menjawab. Lalu ada seorang sahabat, saya ya Rasulullah, saya akan kisos engkau ya Rasul, karena engkau pernah memukulku ketika perang. Sahabat yang lain, afwan saya terlupa nama beliau ini, sahabat yang lain, siapa? Ukasah, ya Ukasah. Ukasah ini masyhur riwayatnya nih, sahabat yang lain itu marah. Sampai Abu Bakar, Umar, sahabat besar, ya Ukasah, jangan kau lakukan itu. Kalau seandainya engkau ingin mengkisos Rasulullah, biarlah aku yang menggantikan posisi Rasulullah untuk dikisos. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Bilal, ambil pelecut dari rumah anakku Fatimah. Begitu diambil Bilal Bapak Ibu, lalu kata Fatimah, untuk apa ini? Lalu Ukasah itu minta supaya Rasulullah dikisos. Kata Fatimah, itu Rasulullah ayahku, biarkan aku wahai Bilal menggantikan posisi Rasulullah untuk dikisos. Tapi dibawa tetap oleh Bilal. Begitu dibawa ini pelecut ini untuk mengkisos Rasulullah, lalu kata Ukasah, ini sahabat yang lain udah geram betul, ini tak betul ini Ukasah ini. Lalu begitu sudah datang pelecut ini, lalu kata Ukasah, ya Rasulullah, ketika engkau mengkisosku, mencambukku, ketika itu aku tidak pakai baju. Makin menjadi, kalau bahasa Medan, makin menjadi. Sudah mau dikisosnya, lalu Rasul dimintanya untuk membuka bajunya. Begitu Rasulullah membuka bajunya, sahabat yang lain sudah kira-kira siap saja nih, sudah geram betul melihat Ukasah. Lalu ketika itu apa yang dilakukan oleh Ukasah? Begitu dipegangnya pelecut itu dan Rasul sudah membuka bajunya, lalu Ukasah dengan secepat itu memeluk dan mencium perutnya Rasulullah. Dan Ukasah mengatakan, ya Rasulullah, tak ada waktuku lagi yang bisa sedekat ini untuk bisa menciummu dan dekat denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat itu banyak tekniknya supaya bagaimana bisa bersentuhan, mencium Rasulullah. Maka dalam riwayat yang lain Bapak Ibu, misalnya ketika seorang sahabat yang ketika Rasul habis berbekam, itu diminta Rasul, wahai sahabatku, ini kuburkan dan tanamkan darah hasil bekam itu. Tapi karena para sahabat tahu bahwa ini adalah kekasih Allah, Sayyidul Mursalin, maka begitu sahabat mau menanamnya, lalu terpikir, ini kan Sayyidul Mursalin, kekasih Allah. Apa yang dia lakukan? Dia makan dan dia telan darah bekas dari hijamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tabarruknya para sahabat itu luar biasa. Maka lihat nanti ketika Rasul dipangkas rambutnya, tidak ada satu helai pun dalam satu riwayat Rasul itu yang jatuh rambutnya. Semua sahabat menampung tangannya supaya rambut Rasul tidak ada jatuh ke bumi. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bentuk zuhudnya di dunia dan dicontohkan bagi para sahabat. Bukan Rasul meninggalkan dunia lalu dia menghinakan diri dan dihinakan oleh orang lain, tidak. Penampilannya, hidupnya tetap normal, tapi yang dijaga Rasul adalah qalbunnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang pakaiannya luar biasa, mobilnya luar biasa, tapi tetap hatinya terhubung dengan Allah, dan dia tidak sebutkan bahwa dia zuhud, pada hakikatnya itulah yang zuhud. Tapi kalau ada orang dia menghinakan dirinya dari pakaiannya, penampilannya, lalu dia dalam hatinya, aku ini sudah zuhud, maka ketika itu Bapak Ibu, dia sebenarnya tidak zuhud dan salah, keliru memaknai zuhud. Satu ketika Abu Hanifah ini Bapak Ibu adalah gurunya Imam Malik,
tokoh mazhab, dia seorang alim, cuman dia seorang pedagang, dan dia pedagang kain. Dia kaya, lalu ketika dia naik kuda dan memakai baju itu, kalau bahasa kita serba mewah. Datang seorang Yahudi, "Ya Abu Hanifah, engkau kan seorang alim, engkau seorang sufi, kenapa pakaianmu seperti ini? Seharusnya pakaianmu itu sederhana." Lalu kata Abu Hanifah, "Wahai fulan, bahwa sufi, zuhud dan takwa itu hahuna, di qalbun, bukan persoalan penampilannya." Lalu ketika Abu Hanifah jalan lagi, dia temukan temannya yang pakaiannya ditambal-tambal. Lalu dia katakan, "Ya saudaraku, ya, kenapa pakaianmu seperti ini?" Lalu kata temannya, "Saya ini zuhud." Lalu kata Abu Hanifah, "Zuhud itu fil qalb, dan engkau keliru jika engkau menghinakan dirimu di hadapan manusia." Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kita kembalikan pada makna di awal bahwa kata Syibli, bahwa orang yang zuhud itu diremehkannya, dihinakannya dunia, dan yang dimuliakannya hanya Allah. Maka sebenarnya orang zuhud bukan menjadi orang yang tamak. Disitulah semangat dia untuk berinfak, untuk memberi dan berbagi. Karena yang dia miliki ini hina. Sebanyak apapun yang dia miliki, begitu dia meninggal, tinggallah itu dan selesai. Kalaupun dia punya banyak emasnya, itu hanya benda saja. Jika ada orang, Bapak Ibu, punya antam yang sampai boleh jadi 1 kilo, disimpannya. Lalu kalau dipertanyakan, apalah manfaatnya emas 1 kilo itu untuk dirinya? Tidak ada, hanya benda saja. Mobil yang luar biasa, Bapak Ibu, ya kita hanya gunakan saja, dan itu hanya benda saja, benda. Maka ini yang kita sebut dahulu, Bapak Ibu, ketika membincangkan tentang wirid dengan warid, pertemuan yang dulu, salah satu kata Ibnu Athaillah adalah orang yang berwirid, maka waridnya Allah akan mampukan dirinya untuk keluar dari min sijdi wujudik. Apa sijni wujudik? Dia akan mampu keluar dari penjara dirinya, penjara diri, dan yang akan hadir adalah syuhudik, kehadiran dan musyahadah pada Allah. Mengapa Bapak Ibu, sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya terpenjara oleh diri kita sendiri. Kita saya memegang mic ini, saya katakan saya bisa karena saya masih kuat. Ketika kita berjalan mengatakan saya masih bisa mampu. Ketika kita menyelesaikan satu persoalan, saya karena ahli di bidang itu. Semuanya serba saya dan serba aku. Saya akan sampai ke sana, aku pakai mobil. Saya akan bisa selesaikan bayar itu semua karena uangku ada. Semuanya keakuannya dan kedirian. Saat itu sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu, kita terjebak oleh sijni wujudik, penjara diri kita. Itu karena aku, itu karena ayah itu. Kalau tak ayah tak bisa, kalian dulu. Dia akan sandarkan pada dirinya. Saat itu sebenarnya dia telah terpenjara oleh dirinya. Kalian ini, katanya pada anak-anak, ini jadi karena sungguh-sungguh ayah dan mama menyekolahkan kalian. Kalau ayah tidak push ini dulu untuk kepentingan, mungkin akan tak jadi seperti itu. Dia tetap akan sandarkan pada dirinya. Maka oleh karena sadar atau tidak sadar, kata Ibnu Athaillah, kita dalam kehidupan keseharian, Bapak Ibu, terpenjara oleh diri dan kemampuan kita sendiri. Padahal apa yang kita kendalikan adalah yang di luar diri kita. Bagian dalam itu di luar kendali kita. Sekarang Bapak Ibu, darah yang mengalir dalam tubuh kita, ini di luar kendali kita. Jantung yang terus berdegup ini di luar kendali. Nadi yang berjalan ini di luar kendali. Sampai kedipan-kedipan mata kita itu di luar kendali. Kalau ada orang setengah jam tak berkedip matanya, itu bermasalah. Dan dia tak akan mampu menahan itu kalau tak berkedip, kecuali dia tempel pakai lem. Ditempelnya pakai lem mungkin tak berkedip. Tapi itu sunnatullah, itu sistem yang dibangun oleh Allah. Maka kalau ada orang dibuat oleh Allah tadi tidak bisa dia buang angin, itu ada sistem yang sudah bermasalah. Maka ada orang yang meninggal karena angin duduk. Yang dikeluarkannya bukan besi, angin yang mau dikeluarkan. Tapi karena angin itu tidak keluar, jadi angin duduk, angin sesat, bahkan bisa jadi jantung koroner, meninggal karena angin.
Maka ada yang mengatakan, Ustadz, itu buang angin itu sehat, karena dia mengatakan sehat di mana tempat pun dikeluarkannya angin. Wah, itu bermasalah juga itu. Jadi dilihat-lihat juga makom tempatnya, karena ini sehat harus saya selesaikan dimanapun kan. Betul, tapi lihat juga tempatnya. Memang karena ketika tak keluar angin, wah itu bermasalah. Ada sistem yang tidak berjalan. Sama, bayangkan Bapak Ibu, orang yang stroke, ternyata hanya persoalan aliran darah itu disumbat oleh lemak, kan begitu dalam stroke itu. Kalau seandainya ke tangan kanannya lalu saluran darah itu tersumbat, hanya persoalan tak mengalir beberapa detik saja terjadi stroke. Cukup mudah sekali, Bapak. Ini sirkulasi darah, kalau seandainya pita urat ini normal, dia akan sehat. Tapi begitu tersumbat oleh lemak, tidak masuk darah ke sana, maka terjadilah stroke. Cukup sederhana. Bagaimana Allah menciptakan itu, begitu dipompa jantung, itu masuk kepada semua. Begitu tidak tersalur, maka jadilah dia stroke. Begitu tidak sampai ke otak, wah itu yang mau meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak nampak kita bagaimana saluran yang di dalam. Itu dalam kendali Allah. Maka tak ada kalimat kecuali la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya kecuali hanya ketentuan dan izin kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya dimuliakan Allah, itu kata Shibli. Yang kedua, yang terakhir, ini Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah mengatakan bahwa orang yang zuhud itu adalah ittisalul qalbi ilallah. Orang yang terhubung hatinya kepada Allah, itulah yang zuhud. Maka kalau begitu, persoalan zuhud itu adalah terhubung atau tidak terhubungnya qalbun seseorang, hati seseorang pada Allah. Kalau begitu, kalau ada orang dalam hitungan 24 jam hanya ketika sholat hatinya yang terhubung dengan Allah, lalu di luar sholat sama sekali tidak terhubung, maka hakikatnya dia bukan seorang zahid, dia bukan seorang yang zuhud. Maka kata Rasul dalam satu hadis, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau pada dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi zuhud itu senantiasa batinnya terhubung dengan Allah. Kita Bapak Ibu ketika mau sholat terkadang kita ingin betul-betul khusyuk. Begitu kita angkat takbir, yang awalnya kita tadi tak terpikir apapun, begitu sudah sholat, semua yang tak terpikirkan oleh kita waktu sholat itu terpikirkan oleh kita. Yang tadinya ada barang yang tak teringat kita sudah 1 bulan hilang, begitu sholat itu waktu mau ruku teringat kita, di sini rupanya barang yang tak dapat tadi. Di waktu sholat itu dia datang bayangan-bayangan itu. Kesannya secara zahir nampaknya kita khusyuk, betul-betul melipat tangan, mata macam yang dipejam, tapi di dalam pikiran kita macam pajak semua, macam pasar. Disitulah ayam, disitulah ikan, semua masuk. Kalau itu Bapak Ibu, sebenarnya kita pun di dalam sholat itu tidak zuhud pada sholat, karena kolbunnya tidak terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, maka satu ketika Rasul itu pernah Bapak Ibu punya sahabat namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini seorang mufti, bahkan seorang gubernur. Lalu dipegang oleh Rasulullah tangannya, dipegang betul, diambil, dipegang. Ya Mu'ad, wallahi kata Rasul, demi Allah Mu'ad, inilah hibbuk, sesungguhnya dan sungguh aku mencintaimu wahai Mu'ad, kata Rasul. Dan itu tidak semua. Maka nanti Bapak Ibu kita akan lihat perlakuan Rasulullah bagi sahabatnya itu berbeda-beda. Bahkan amal yang dikasih, amalan-amalan yang dikasih bagi sahabatnya itu juga berbeda-beda. Maka ketika disebutkan Rasul, aku sungguh mencintaimu, maukah aku akan ajarkan padamu satu amalan dan doa ya Mu'ad? Kata Rasulullah, kata Mu'ad, siap ya Rasulullah. Lalu Bapak Ibu, Rasul mengajarkan doa.
kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi pertama doa ini pada Mu'adz bin Jabal. Apa doanya? Ada yang ingat Bapak Ibu? Doanya itu yang kita hafal juga itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itulah doa yang diajarkan Rasulullah pada Mu'adz bin Jabal. Ya Allah, tolong. Coba nanti perhatikan. Ya Allah, tolonglah aku. Tolonglah aku. Allahumma a'inni ala zikrika, untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, dan membaguskan ibadah. Tapi ingat, yang tiga ini Bapak Ibu, zikir mengingat Allah, bersyukur pada Allah, dan semakin bagus ibadah kita, itu di ujungnya dengan a'inni. Maka sebenarnya kita jika ingin ingat pada Allah dan mampu betul-betul syukur, itu tetap minta pada Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Tak bisa kita buat aku ini bisa bersyukur, tidak Bapak. Orang yang ingin zikir senantiasa, kalau tak ditolong Allah, dia angkat tangannya dan hatinya, ya Allah tolong aku ya Allah untuk mengingatmu. Tidak akan bisa kita menghapuskan menghempang bisikan nafsu, godaan nafsu dan setan, tidak. Karena memang inna nafsa la ammaratum bisu. Ada orang zikir baru lagi 50 zikir dia, sudah kata nafsu, lama kali kau zikirin. Dia baca Quran lama kali, jangan lama-lama baca Quran. Tahajudnya apa pentingnya? Pokoknya nafsu itu akan menggambarkan sesuatu yang bisa orang tidak tunduk dan merasakan nikmat ibadah pada Allah. Maka Mu'adz bin Jabal mengamalkan itu, didoakannya dan selalu diamalkannya, sampai nanti dalam riwayat yang lain datang Jibril, malaikat, mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, apanya amalan hambamu yang namanya Mu'adz itu? Sampai-sampai seluruh malaikat di langit sana itu terkagum-kagum dengan amalnya sahabatmu Mu'adz. Lalu Rasulullah setelah memberikan wirid itu, dipanggil Rasulullah, ya Mu'adz, apa amalan yang kau lakukan sehingga para malaikat di langit sana terkagum-kagum denganmu? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, yang aku lakukan adalah yang telah engkau ajarkan pada kami. Namun selain itu, hai Mu'adz, kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, sebenarnya aku ketika melangkahkan kakiku, langkah demi langkah, tetaplah aku meminta izin pada Allah. Bapak Ibu, mau melangkah Mu'adz, melangkah, kita datang ke masjid kemana? Melangkahkan kaki. Begitu mau melangkahkan kaki, tetap Mu'adz dalam hatinya, ya Allah izinkan aku melangkahkan, izinkan aku melangkah, izin. Seterusnya setiap dia mau melangkah, dia katakan izinkan aku untuk melangkah. Kita Bapak Ibu ingat Allah ini begitu rahmanya, masalah besar tak terpecahkan kita, baru kita ingat. Sahabat-sahabat itu hal yang sangat sepele, dia tetap gantungkan hatinya dengan Allah, sehingga para malaikat itu takzim dan takjub dengan amalannya Mu'adz bin Jabal. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, ini persoalan melatih. Jadi cerita kita yang tasawuf ini, cerita zuhud ini tidak pada penampilan, tapi persoalan latihan qalbun. Maka kata Sa'id Ramadan Al-Buti, seorang ulama besar di Damaskus, dan mensyarahkan kitab Al-Hikamnya Ibnu Athaillah, dia katakan begini. Nanti bisa Ramadan Al-Buti ini meninggal Bapak Ibu tahun 2011 ya, 2011 di Damaskus, itu meninggal di bom. Ketika pengajian seperti ini di masjid itu, dibom di masjid itu, dia meninggal dan 20 orang jamaahnya meninggal oleh orang-orang yang aliran keras, kira-kira begitu, kan tak sepaham dengan pendapatnya, dibom, meninggal Sa'id Ramadan Al-Buti ketika pengajian ini. Kata beliau, ini terkait dengan ini, kata beliau, thariqah yang paling mudah dan paling afdal, yang paling mudah kata beliau, yang bisa kita lakukan keseharian adalah selalu merasakan
dalam segala aktivitas nikmat yang kita dapatkan selalu menghubungkannya pada mun'im. Seluruh nikmat yang kita dapatkan, kita rasakan, kita jalani, cara tariqatnya sederhana kata beliau, menghubungkannya dengan mun'im. Siapa mun'im? Yang maha pemberi nikmat. Begitu kita Bapak Ibu duduk sekarang, kita syukur, ya Allah, aku syukur Engkau bisa masih hadirkan aku di majelis ini. Kalau seandainya tak diizinkan Allah, tak sampai kita Bapak Ibu. Boleh jadi banyak orang yang pengen ketika dia tak mampu, tapi tak bisa hadir. Begitu dia minum, hilang dahaganya, dia terhubungkan dengan mun'im. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau hilangkan dahaga. Semua aktivitasnya dia hubungkan. Begitu kita mengunyah makanan enak, ada yang suka makan, ada makanan kesenangan, dia makan, terkadang dia lupa, enak kali ini, tapi dia tidak hubungkan dengan yang maha pemberi. Dia tetap hubungkan, ya Allah, masih bisa aku menikmati. Boleh jadi ada orang yang tidak bisa lagi menggunakan dan menikmati, dia tetap hubungkan. Begitu dia buang air besar di toilet, tak mesti dia alhamdulillah, tak boleh, tapi dia hubungkan, ya Allah, syukur ya Allah, Engkau keluarkan ya Allah racun-racun ini dan aku bisa normal hidup. Maka kata Said Ramadan Al-Buti, semua jika engkau ingin mudah wusul dengan Allah, tariqatnya paling mudah, semua aktivitas nikmat yang engkau lakukan hubungkanlah dengan maha pemberi nikmat. Begitu kita naik mobil, ya Allah, alhamdulillah aku masih bisa menggunakan. Semuanya seperti itu. Maka kata Said Ramadan Al-Buti, lama kelamaan hatinya akan terbiasa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu orang tua saya dimuliakan Allah, mudah-mudahan satu kalimat yang sangat sederhana ini tapi maknanya luar biasa, mudah-mudahan di hati kita Allah titipkan zuhud. Apa itu? Hati kita kuat lengket dengan Allah dan tidak ada apa-apanya memandang dunia ini, karena ini hanya sebatas jalan, wasilah, alat kita untuk menuju Allah. Hati kita hanya penuh dengan Allah, walaupun kita banyak kekayaan nikmat, tapi itu parkir semuanya di luar kolbunnya. Namun lagi-lagi ini persoalan riyadhah, latihan. Tak bisa ceritanya saya sudah zuhud, tidak bisa. Saya mumpung teringat ada seorang ulama besar namanya Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid ini ulama sufi besar, dia punya teman ulama juga. Abu Yazid ini kaya, rumahnya ada, makan kaya, diberi Allah nikmat. Temannya ini seorang ulama juga, tapi tinggal di pinggir pantai. Lalu makanan temannya ini satu hari satu ekor ikan. Dicari, penting satu ekor ikan, satu hari. Satu ketika muridnya ini, murid yang teman Abu Yazid berkunjung, kata gurunya, sampaikan salamku pada saudaraku Abu Yazid Al-Bustami. Datanglah muridnya ke Abu Yazid, disampaikan salam. Wahai Syekh Abu Yazid, guruku berpesan dan bersalam. Waalaikumsalam. Lalu kata Abu Yazid, karena Abu Yazid ini sudah kasyaf, disampaikan oleh Abu Yazid, wahai muridku dan murid temanku, sampaikan pada temanku supaya hatinya jangan pernah tergantung dengan satu ekor ikan. Tetaplah hatinya tergantung dengan Allah. Begitu pulang muridnya ini sampai pada gurunya, ya Syekh Abu Yazid tadi berpesan. Apa pesannya? Kata Syekh Abu Yazid, wahai guruku, kata beliau, janganlah temanku itu hatinya tergantung, terpaut, terikat dengan satu ekor ikan, dan tetaplah terpaut dengan Allah. Begitu diucapkan muridnya, menangis ulama itu. Menangis. Ya Allah, ampuni dosaku. Karena dia ingin zuhud, tapi dia tidak sadar hatinya sudah tergantung dengan satu ekor ikan. Abu Yazid biasa saja, maka kita pun begitu. Tak boleh dia tergantung dengan satu makhluk. Abu Yazid kalau bahasanya kita Bapak Ibu, ya apa yang ada dimakan? Lagi makan martabak, dia makan martabak. Lagi mie Aceh, kira-kira begitu. Lagi lontong. Tak ada terpaut kolbunnya dengan satu, dan setiap hari itu saja yang dia ingat.
lamban laun akhirnya Allah tergeser dengan satu ekor ikan. Kita Bapak Ibu boleh jadi di hatinya kuat betul suaminya atau istrinya. Bukan saya katakan supaya membenci si bapak pula, habis ini tak perlu aku sama abang kata. Itu kawan juga habis enggak. Tapi yang tetap aula itu dia gantungkan pada Allah. Dunia ini adalah wasilah baginya menuju Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.